idraku syai'in bihaqiqatihi. Kan pengetahuan tentang sesuatu sampai kepada titik hakikatnya. Berarti tidak hanya tahu pada ranah permukaannya saja, tapi juga harus tahu secara komprehensif dan mendalam. Nah, itu disebut dengan ilmu. Dan ilmu ini menjadi pondasi penting ya. Tentu juga harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual yang matang. Kan sebenarnya orientasinya kan begini. Betul, dengan belajar menjadi sebab kita pintar, tapi tak selalu menjadikan diri kita menjadi manusia benar dengan belajar itu. Ya kan? Karena tidak sedikit juga orang yang sombong karena ilmu yang dimilikinya. Atau orang yang membanggakan gelar apa mentereng di samping namanya itu. Ya karena dia hanya sampai pada permukaannya, tidak sampai pada hakikatnya ilmu. Kan sebenarnya kalau kita merujuk pada apa pikiran-pikiran Imam Syafi'i ya, ada tahapan tuh dalam apa perubahan psikologis orang berilmu itu. Pertama, orang yang berilmu itu kecenderungannya sombong. Ini tahap paling awal ya, karena dia merasa sudah dibekali pengetahuan dan dia merasa tahu. Karena dia merasa tahu, maka dia merasa posisinya lebih dari yang lain. Ini makom yang pertama sebenarnya. Maka kalau terhenti di makom ini, maka binasalah dia. Celakalah ilmunya gitu. Kenapa? Karena kesombongan yang hadir di dalam dirinya karena ilmu-ilmu yang dia peroleh itu. Maka ilmu bagi dirinya bukan lagi menjadi rahmat, ya kan? Tapi ilmu bagi dirinya menjadi bencana. Kalau hanya pada makom sombong itu. Yang kedua, kalaulah dia terus belajar dan bisa menginternalisasi ilmunya ke dalam diri, tentu juga harus diamalkan ilmu itu ya. Tidak hanya tahu, tapi dia meresapi betul, merasakan dan mengimplementasi betul, maka sampailah dia pada nilai esensial. Sehingga nanti ada perubahan psikologis tuh dari sombong itu bisa ke tawadu. Kenapa? Karena ternyata semakin dia belajar, semakin luas pengetahuan yang dia tidak ketahui. Ya kan? Kenapa orang merasa bisa? Karena sedikit pengetahuan yang dia ketahui. Ya kan? Tapi orang yang merasa orang yang terus belajar tidak merasa dirinya bisa, dia akan sadar betapa luasnya cakrawala pengetahuan Tuhan. Bahkan kan kalau kita rujuk pada sebuah keterangan, kalaulah lautan ini dijadikan tinta dan dahan pohon ini, ranting-ranting pohon ini dibuat penanya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu yang sangat begitu luas, ya kan? Nah, dari kesombongan ini kan naik nanti ke fase yang kedua itu tawadu. Kenapa? Dia menyadari ternyata apa yang dimilikinya tidak sebanding dengan luasnya ilmu Allah gitu. Ya, ini sudah mulai tuh masuk ke makom hakikat ya. Nah, fase yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i itu, ya kan tadi dia kalau terhenti di ranah pengetahuan semata, maka efeknya kalau berhenti pada ranah syariat lah, dia akan sombong. Yang kedua lari dia ke tawadu. Yang ketiga ada perubahan psikologis yang paling akhir, dia tidak akan pernah merasa mengetahui apa-apa. Jadi begini, orang yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi itu dia tidak merasa mengetahui apa-apa. Kenapa? Karena pengetahuan yang dimilikinya semata hanya dititipkan Allah, dan Allah yang membuat dirinya menjadi tahu itu. Sehingga la ta'lamuna syai'a, dia tidak tahu apa-apa itu. Karena dia tidak tahu apa-apa, maka kerendahan ada di dalam dirinya, ya kan? Ketawaduan ada di dalam dirinya. Dengan begitu dia masuk dalam dekapan Tuhan. Nah, yang begini yang paling tidak bakal menyelamatkan kita. Paling tidak pesannya kan begini, ilmu itu bukan untuk kesombongan. Ya kan, tidak sedikit ilmu itu ibarat senjata. Yang sangat memungkinkan dengan senjata itu justru malah menusuk diri kita sendiri. Ya kan, kalau kita tidak piawai menggunakannya. Karena ilmu itu juga amanah. Ketidaksiapan kita memiliki ilmu itu bisa jadi bencana ke dalam diri itu. Nah, ini paling tidak yang sangat penting ya, kaitan dengan ilmu. Ini narasinya cukup bagus ya. Maka tadi kan ada pertanyaan tuh, sudahkah ilmu kita menjadi cahaya, nur? Nur itu sebenarnya begini, kalau kita mau bahas nih, kenapa ilmu itu disetarakan dengan cahaya? Bahkan dalam keterangan kitab lain, ilmu itu kan nurun yukzafu fil qalbi, cahaya yang dihantamkan Allah ke dalam dinding sanubari. Nurun yukzafu fil qalbi, Allah yang memberikan cahaya-cahaya itu ke dalam diri kita.
Dan cahaya-cahaya itulah disebut dengan ilmu, ya kan? Nanti apa pengertiannya banyak, nggak hanya ilmu, ilham, ya kan? Itu paling tidak pengetahuan itu yang Allah pancarkan ke dalam dada manusia itu. Allah yang membuat manusia itu menjadi tahu, nurun yukdzafu fil qalbi, cahaya yang ditemukan Allah ke dalam diri. Itulah paling tidak begitu ya. Terkait dengan ilmu ya. Maksudnya begini. Jangan sampai kita menimba ilmu payah-payah, belum ditambah dengan biaya-biaya yang banyak hanya karena kepentingan duniawi. Karena proses belajar yang begitu sangat berharga kalau harus diorientasikan pada kepentingan duniawi, hisiah namanya, ya ini tentu menjadi sesuatu yang sia-sia dan hanya menjadi biang celaka bagi kita. Ya kan, belajar saja yang tulus karena Allah mengajarkan tentang makna sebuah ketulusan, di mana ujung sebuah ketulusan itu selalu menuai hasil-hasil yang berarti bagi hidup kita. Ini sangat penting bagi kita ya, paling tidak begitu Bun. Nah, itulah pentingnya ilmu. Kenapa kemudian kita wajib belajar ya? Dan ilmu itu bukan untuk sebuah kesombongan. Maka sebenarnya begini, kalau di dalam dialektika ilmu, orang yang hanya sampai pada wilayah syariat ilmunya, orang yang hanya pandai di bidang fikih, karena dia membidangi keilmuan itu kemungkinan sombongnya terbuka, ya kan? Maka mempelajari agama itu harus secara kompleks sebenarnya, termasuk ada tasawuf ya, untuk mengolah daya spiritual, ya kan? Daya spiritual kita agar lebih siap menerima ilmu itu, karena dia sesuatu yang luar biasa yang Allah pancarkan ke dalam diri, dan itu disebut dengan ilmu. Jangan biarkan rahmat ini menjadi bencana bagi kita, tapi justru kita harus sukarela membiarkannya sebagai rahmat yang mampu menyinari diri kita, sehingga ilmu itu menjadi sinar Bun bagi dirinya. Orang yang berilmu itu kan perilakunya berbeda dengan orang yang tidak berilmu, ya kan? Paling tidak ilmu itu bisa membuat kendali bagi dirinya, bisa menjadi kontrol bagi dirinya, ya kan? Hari ini tidak sedikit ya orang membanggakan atas pengetahuan yang diperolehnya. Maka ya belajarlah setulus mungkin lah, agar kita disampaikan tidak hanya pada kecerdasan, tidak hanya pada kepintaran, tapi juga kita disampaikan pada kebenaran dan keselamatan atas belajar payah yang selama ini kita lakukan. Nah itu kira-kira Bunda. Nanti siapa